Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa in tuti'a man fil ardi yudilluka an sabilillah yaquluna illa dhanna bahum illa yahrusun. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat. Itulah yang merupakan modal awal dari kita memulai kehidupan. Sebelum matahari terbit, marilah kita semaksimal mungkin gunakan keempat nikmat itu untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Karena hanya dengan diri kita bisa memberikan contoh kepada lingkungan kita, terutama kepada keluarga kita, untuk selalu ingat kepada Allah sebelum kita melangkah menelusuri dunia ini. Karena banyak sekali nanti kalau kita sudah ke luar rumah, ini gangguan-gangguan yang bisa sering meragukan akidah kita. Seperti halnya ayat yang tadi saya kemukakan, Al-An'am ayat 116. Ayat ini sering digunakan oleh kelompok yang namanya sempalan. Sempalan adalah kelompok kecil yang ingin merekrut pengikut-pengikut agar mereka tunduk dan mau mendengarkan apa yang dia katakan. Maka kemudian mereka mengatakan, wa in tuti'a man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ayat ini sering saya sampaikan, ya, tapi ada hal yang merupakan sesuatu yang digunakan untuk senjata bagi kaum sempalan, yang artinya apabila menuruti sebagian keumuman atau mereka pada umumnya, maka mereka hanya akan menjauhkan diri dari jalan Allah. Itulah yang sering dikatakan, sehingga ayat ini dijadikan sebagai senjata untuk memberikan keyakinan pada sekelompok sempalan yang jangan sampai untuk mendengarkan hal-hal yang disampaikan kepada kelompok yang besar atau pada umumnya. Nah, inilah yang sering digunakan, padahal ayat ini adalah digunakan untuk ditujukan kepada kaum kafir. Ditujukan kepada kaum kafir yang kalau kita tengok dari asbabun nuzulnya, maka ayat ini adalah mengisahkan pada suatu saat ada seorang datang kepada Nabi, karena pada saat itu mendengar bahwa
Nabi telah mengharamkan bangkai. Maka kemudian orang kafir ini datang kepada Nabi, katakan, "Hai Nabi, saya ingin tanya, perbuatan Tuhanmu sama perbuatan manusia itu lebih mulia mana?" Nabi belum menjawab, karena berpikir ada apa orang ini bertanya seperti itu. Nah, yang jelas memang perbuatan Tuhan itu lebih mulia daripada perbuatan manusia. Tetapi kenapa engkau mengharamkan bangkai? Padahal matinya binatang itu adalah perbuatan Tuhan. Sehingga barang sembelihan itu perbuatan manusia. Seolah-olah akal itu mau diputar balikkan. Pada saat itu Rasulullah mengharamkan bangkai, ya. Kemudian mengharapkan, kalau kemudian kita buka Al-Maidah ayat 3, ya, mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan babi, mengharamkan binatang sembelihan yang atas nama selain Allah. Itu nanti di ayat Al-Maidah ayat 3, tapi saya akan fokus pada sini, ya. Itulah kemudian Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena memang kemudian orang kafir ini akan memainkan seolah-olah nalarnya, bahwa seolah-olah perbuatan Tuhan itu membunuh binatang adalah perbuatan Tuhan, dan membunuh dengan sembelihan itu perbuatan manusia. Padahal di situ kemudian menyembelih atas nama selain Allah adalah haram. Inilah. Maka kemudian ayat ini diungkapkan oleh Rasulullah, ya, wa in tuti'a syara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Dan jika engkau menuruti orang-orang pada umumnya, maka sesungguhnya mereka adalah akan menjauhkan kamu dari jalan Allah. Iya kaluna ila dzona wa hum ila yahrusun. Sesungguhnya mereka itu adalah hanya berprasangka, dan mereka adalah penuh dusta. Inilah yang kemudian dijadikan oleh sebagian kelompok sempalan dari organisasi atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan agar memperkuat dirinya yang kecil. Kamu jangan mendengarkan orang yang pada umumnya. Seolah-olah yang di masjid, yang di apa-apa itu dikatakan pada umumnya. Seolah-olah yang tidak sependapat itu dikatakan pada umumnya dan akan menjauhkan diri dari Allah. Inilah yang kemudian menjadi pecahan-pecahan yang mengeruhkan situasi, memecah belah umat Islam. Karena apa? Karena sekelompok ini menggunakan suatu ayat yang sesungguhnya ayat itu ditujukan pada orang kafir, tapi justru ditujukan kepada saudara Islam sendiri. Seolah-olah kalau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, itu adalah perbuatan kafir dan sebagainya. Sehingga sekarang ada jawaban. Pada suatu saat ada suatu perbedaan, maka mereka menjawab, "Pak, kita ini memiliki ustadz sendiri-sendiri. Kita turut ustadz sendiri-sendiri saja." Seolah-olah Quran dan Sunnah itu hanya tergantung dari tafsir ustadznya, bukan kita menengok dari asbabun nuzulnya. Kalau kita tidak menemukan asbabun nuzulnya, maka paling tidak tafsir para sahabat itulah adalah yang paling bisa kita terima.
Karena apa? Mufasir semua itu menafsiri ayat adalah dengan berdasarkan tafsiran-tafsiran yang awal dari penafsir para sahabat bagaimana kemudian baru menafsiri. Maka marilah kita kalau mendengarkan sesuatu hal, maka camkanlah dan adakan suatu second opinion. Bagaimana? Apakah yang dikatakan itu apakah benar? Apakah memiliki indikasi tertentu? Karena apa? Karena ada sesuatu yang merasa ditokohkan tetapi kemudian karena sesuatu hal merasa tersingkirkan dari kelompoknya sehingga memisahkan diri dan menggunakan ayat-ayat Quran sebagai senjata untuk memisahkan diri dan untuk meyakinkan kepada pengikutnya. Nah, kemudian hal yang seperti inilah yang sering kita sesalkan. Karena ada kelompok yang kemudian mengkafirkan sesama umat Islam. Kemudian menuduh macam-macam sesama umat Islam. Nah, inilah yang sering dan harus kita jauhkan dari prasangka-prasangka itu, karena bagaimanapun kita adalah umat Islam yang sekarang dan nantinya kita akan lebih berat. Kita barusan dengar dari Profesor Dr. Taufik dari UI bahwa sekarang ini banyak pejabat yang cenderung untuk setuju dengan komunisme baru. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kalau komunisme baru yang berbulu kapitalisme tidak seperti komunisnya lama, yang jelas adalah mereka adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang sangat benci terhadap agama apapun. Nah, inilah yang kemudian kelak harus kita hadapi. Kita belajar sejarah masa lalu untuk menghadapi masa depan. Jadi di samping kelompok umat Islam sendiri yang mudah kemudian dipecah belah karena mereka masuk kepada kelompok-kelompok tertentu, maka kemudian mereka juga menggunakan ayat-ayat tertentu. Maka marilah kita kalau mendengarkan atau membaca dari media sosial, dari YouTube dan sebagainya, maka kita harap hati-hati. Tidak semua yang dikatakan mereka adalah kebenaran, tetapi memiliki indikasi, memiliki maksud hal-hal tertentu agar Islam ini pecah dan agar keraguan akidah ini selalu muncul di hati kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, dan marilah kita selalu saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan menguatkan segala rintangan. Demikian, apabila ada kelirunya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.